Hutang, suatu hal yang udah nggak asing bagi kita semua. Kalau udah kepepet akhir bulan, bisa jadi ngutang ke teman buat makan. Kalau lagi pengen beli sesuatu tapi nggak ada duit, ngutang pakai kartu kredit atau pakai pinjol pay later. Bahkan kalau mau mulai usaha dan butuh modal, kita bisa ngutang dulu ke bank. Secara tidak sadar, kita semua akan berhutang dalam satu atau lain cara. Bedanya, ada yang bisa merencanakan hutang dengan baik, dan ada yang nggak sama sekali. Pastinya satunya akan aman-aman aja, dan satunya lagi akan kelilit hutang. Menjelang tahun 2023 yang penuh dengan ketidakpastian, di video kali ini gue akan sharing persiapan ketiga untuk mengatur hutang kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini untuk gak kelewat video-video seperti ini setiap minggunya. Mengingat inflasi Indonesia ada di 5,7% per bulan Oktober, ini sebenarnya nggak separah dibanding negara-negara lain ya, dan kita harus bersyukur kalau Indonesia ini resilient. Tapi ini masih tergolong tinggi. Tingkat inflasi yang sehat biasanya ada di angka 2-4%-an, mentok-mentok. Dengan inflasi yang masih tinggi ini, pemerintah pasti akan menaikkan suku bunga demi menurunkan inflasi. Nah, kalau suku bunga naik, semua hutang, cicil-cicilan kalian akan terdampak semua. Apalagi bagi kalian yang punya cicilan yang sifatnya jangka panjang. Bisa jadi bunganya akan naik juga, dan kalian harus bayar lebih banyak pada akhirnya. Jadi, persiapan apa sih yang kita harus lakukan untuk menghadapi ini? Sebelum gue kasih pendapat pribadi gue, sedikit disclaimer, gue di sini bukan sebuah financial advisor atau seorang profesional. Gue hanya sharing apa yang gue telah riset dan sharing apa yang gue akan lakukan. Di video pertama gue udah bahas tentang staying cash, video kedua tentang persiapan dana darurat, dan sekarang persiapan yang gue mau bahas di sini adalah merencanakan hutang kalian. Mau orang miskin atau yang berduit, semuanya ada hutang. Sosok seperti Sandiaga Uno aja yang memiliki net worth sekitar 10,6 triliun rupiah memiliki hutang sebesar 289 miliar rupiah. Bahkan negara kita aja Indonesia tembus 7,4 triliun rupiah hutang per September 2022. Nah, mungkin di sini kita harus merubah perspektif kita terhadap hutang ya, dengan mengerti dua tipe utang berbeda. Ada yang konsumtif dan juga ada yang produktif. Seperti namanya, utang konsumtif adalah sebuah utang yang tidak menghasilkan uang lagi, terkecuali KPR. Bentuknya ada macam-macam. Ada yang buat kebutuhan esensial seperti makan, tapi juga bisa buat keinginan yang sifatnya hiburan atau gaya-gayaan doang. Contohnya beli tas dan baju branded demi gengsi pamer-pamer doang, tapi harus ngutang dulu untuk mendapatkannya. Ibaratnya utang konsumtif ini, kita membeli sesuatu yang kita belum mampu sekarang demi keinginan yang lebih cepat dari seharusnya. Tapi bukan berarti utang konsumtif itu selalu jelek, karena dengan tidak berhutang, kita akan maksa diri kita untuk bayar cash full di depan. Ini bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, bisa mengganggu cash flow kita, di mana ujung-ujungnya kita terpaksa untuk mengambil hutang yang cepat dengan bunga tinggi, dan yang ada makin boncos. Yang kedua, kita beli barang yang murah demi bayar cash, dan yang ada barangnya low quality, cepat rusak, dan kita harus beli barang baru lagi dalam waktu dekat. Nah, makanya gue percaya kalau kita boleh berhutang konsumtif, tapi harus sesuai porsi yang benar. Rule of thumb-nya adalah bunga dari hutangnya jangan lebih besar dari return produk investasi pada umumnya, yaitu 15%. Jadi kalau bisa di bawah itu. Terus yang kedua, jangan hutang lebih dari 20% income kita, karena itu bahaya dan bisa menimbulkan resiko kebangkrutan. Tipe hutang satu lagi adalah hutang produktif, di mana hutang ini bisa menghasilkan kita duit di masa depan. Ibaratnya kita berhutang karena kita melihat sebuah peluang untuk menambah sumber penghasilan kita di masa depan. Contohnya hutang untuk modal usaha, hutang untuk beli tanah terus disewakan, dan lain-lain. Nah, walaupun hutang produktif itu kesannya bagus dan gak apa-apa, kita tetap harus evaluasi dengan menanya ke diri kita sendiri. Apakah ini saatnya yang tepat untuk berhutang? Kalau emang ada kesempatan atau peluang untuk berinvestasi atau usaha yang memerlukan kita nyicil demi modal awal, kita harus lakuin proyeksi keuangan kita terlebih dahulu. Dengan situasi finansial kita sekarang, sanggup nggak untuk ambil cicilan tersebut? Dan jika nggak sesuai ekspektasi, risikonya bagaimana? Intinya, kita harus tetap waspada dan mengerti risiko yang kita akan hadapi. Risk and reward-nya menguntungkan nggak buat kita? Tapi sebenarnya balik lagi, sebisa mungkin kita meminimalisir hutang dengan merencanakannya dengan baik. Gue pribadi menggunakan aplikasi bank digital Neobank untuk atasi masalah ini. Aplikasi ini bisa di-download di Google Play Store dan App Store, dan sudah ada lebih dari 10 juta download yang berarti udah dipercaya oleh banyak orang. Bagi kamu yang ingin daftar ke Neobank untuk pertama kalinya, boleh menggunakan kode referral channel ini, QB4RT2, saat pendaftaran, dan mendapatkan uang gratis sebesar Rp50.000 dalam bentuk cashback. Lumayan banget duit gratis. Untuk merencanakan hutang atau manage finance kita dengan baik, kita harus track pengeluaran kita. Dan di Neobank, ada fitur yang pas banget buat ini, yaitu fitur Neo Journal. Dari homepage Neobank, kita tinggal klik More, kemudian ke bagian Neo Journal. Di sini kita bisa melakukan budgeting. Misalnya dalam sebulan target pengeluaran kita 1 juta. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan pengeluaran kita setiap harinya.
Misalnya kamu makan di mall seharga 50.000, klik OK dan klik kategorinya, food and beverage. Terus mungkin kita tambahkan notes, makan di mall. Dan jangan lupa untuk ganti tanggalnya juga, misalnya di tanggal 11 hari Jumat. Tinggal kita set dan save transaction. Jika sudah, udah deh, pengeluaran kita akan tercatat dengan rapi. Di bagian graf sini, kita bisa melihat pengeluaran kita buat apa aja. Dan juga berapa persennya pun kelihatan dalam bentuk pie chart. Jadi enak banget untuk dilihat. Intinya, kita rajin dalam pencatatannya agar kita punya gambaran pengeluaran kita per bulan itu berapa dan kemana aja. Karena seringkali orang nggak tahu duitnya dipakai buat apa. Tiba-tiba udah habis aja. Apa kamu tipe orang yang seperti ini? Komen di bawah ya. Nah, di luar Neo Journal ini, Neobank juga memiliki banyak fitur yang bisa jadi sangat menguntungkan buat kita. Salah satunya adalah tabungannya, yang memiliki bunga 6% per tahun. Jadi dengan taruh duit aja di tabungan Neobank, kita mendapatkan duit karena bunganya cair setiap hari. Ini contohnya ya, di mana gue mendapatkan Rp1.000 per hari. Lumayan banget dari nggak ngapa-ngapain. Udah nggak ada biaya admin, biaya transfer gratis up to 25 kali. Kita dibayar lagi. Mantap banget kan? Nggak cuma itu, Neobank juga memiliki fitur QRIS. Jadi kita bisa langsung melakukan bayar-bayaran pakai barcode yang tersedia di restoran, toko-toko, dan lain-lain. Untuk sekarang ada banyak promo juga lagi, seperti cashback dan diskon untuk pemakaian QRIS. Jadi itu persiapan ketiga yang gue akan lakukan untuk menghadapi 2023. Kalau pengeluaran per bulan udah jelas, kita bisa mulai planning budget kita untuk berhutang demi peluang-peluang yang ada. Jadi kalau bisa, buat hutang produktif ya, bukan yang konsumtif. Apakah kalian setuju dengan strategi ini? Atau kalian ada strategi lain? Let me know di komen bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!